Kabar ini, kabar terkabar. Ini terkait undang-undang. Terkait undang-undang, Bang Egy dilaporkan. Apakah Bang Egy ada dilaporkan? Kata Jokowi dia tidak menyebutkan nama. Berarti pelapor kabur. Terus ujuk-ujuk Bang Egy dimintai keterangan sebagai saksi. Dia sakit. Pernah datang mengklarifikasi. Pernah melalui surat. Kemudian dinaikkan ke penyidikan. Setelah naik, tidak pernah disidik. Dengan alasan Umas aja ada menyampaikan bahwa ada seorang yang lagi sakit keras. Bang Egy malam tadi lo pulang. Tidak ada rasa takut karena ini pejuang, karena ini politik tingkat dewa, kita harus fight dalam persoalan ini. Yang menarik itu yang banyak ngomong di TV siapa, tapi saya yang nomor 1. Ini bukti dari Baker. Kayaknya kok dendam bener sama gue nih, gimana sih? Emang gue salah apa ya? Tuh lihat tuh, Roy Suryo aja nomor 6 tuh. Untung Michael kagak ada. Nggak ada Michael. Abraham Samad, saya nanya nih, Abraham Samad kenapa nggak ada? Ada adil apa Abraham Samad? Saya nggak tahu. Ya, Nggak ada duit buat ngedil ya, makanya. Emang bisa dirdilan? Ya, nggak tahu lah. Iya, makanya. Ya, kenapa Abraham Samad nggak ada, woi? Nggak, kenapa dianggap Bang Egy dirdilan? Nomor bisa ditersangkakan. Ini fakta loh. Kan aneh ini. Saya nomor 1, lihat bos, nomor 1. Oke, coba. Bang, Aduh. Bang, tadi abang bicara. Michael, nomor 1. Wah, ini kalau ini teroris kelas 1 gitu. Tapi Bang sudah ada panggilan Bang? Hah? Iya ini. Oh ini, Jadi jujur aja, tadi katanya Abraham Samad deal-dealan. Ya. Diduga ya, kemungkinan ya. Nggak boleh kita Bang Egy aja dianggap juga deal-dealan Bang. Ya, tapi deal-deal akhirnya ditersangkakan juga. Abang Ini maksudnya panggilan apa Bang biar jelas? penetapan. Nah, iya maksudnya. Menetapkan tersangka. Ini bukan Ya, panggilan. nanti tinggal tunggu lagi kayak gitu loh. Ini bukan panggilan, ini penetapannya. Wah, sebenarnya kalau bagi kami praktisi sebenarnya penetapan tersangka ini bukan sesuatu yang penting gitu ya. Justru kalau kami sih lebih kepada 2 momentum. Kalau kami sebagai lawyer yang mengawal. Pertama, pada saat naiknya dari penyelidikan menjadi penyidikan, justru di situ sebenarnya sudah terbukti bahwa ini yang dilaporkan Pak Jokowi benar adanya. Ya. Kedua, bahwa Pak Jokowi betul korban fitnah dan betul ada pencemaran. Jadi di situ. Nah, dalam proses penyidikan memang tadi benar ada 2 tugas penyidik, mencari siapa tersangka, kedua mengumpulkan alat bukti. Nah, momentum berikutnya yang buat kami menjadi perhatian adalah penerimaan berkas oleh jaksa. Sementara kalau soal tersangka buat kami sih itu sesuatu yang biasa ya. Apalagi kalau Pak Jokowi sih kembali lagi dari awal concern dia bukan siapa tersangka, berapa jumlah tersangka, tapi lebih kepada keasal ijazahnya bisa diuji di pengadilan secara terbuka dan diikuti oleh publik. Lalu kedua, bahwa nama baiknya bisa dipulihkan. Berarti timnya kuasa hukumnya dari Pak Jokowi sendiri mengaku juga artinya sama dengan tim dari kuasa hukumnya Pak Roy Suryo CS. Tidak kaget bahwa penetapan tersangka ini juga sudah diperhitungkan, sudah diprediksi. Mekanisme yang harus berjalan sebagaimana mestinya sesuai amanah undang-undang. Jadi memang tahapan ini harus terjadi. Jadi santai aja begitu. Betul. Kalau kami justru lebih yang tadi pada saat naiknya dari penyelidikan ke penyidikan justru gitu ya. Dan nanti pada saat diterima berkas oleh jaksa penuntut umum. Apakah juga ini juga momen yang ditunggu-tunggu oleh tim dari Pak Jokowi untuk kemudian ini momentum yang untuk membuktikan bahwa ijazah ini asli? Kalau kami justru kalau soal asli, kalau buat kami sudah clear ya. Justru bukan di sini. Pada saat di Barreskrim, laporan pertama kali dilaporkan oleh Egy Sujana dan kawan-kawan, lalu dihentikan penyelidikannya, maka buat kami itu di situ sudah selesai. Tapi menurut Bang Petrus itu masih bisa diuji di pengadilan. Untuk di perkara yang kedua. Jadi ini bisa 2. Jadi pertama sudah ada pengujian di Barreskrim dan dinyatakan tidak ada tindak pidana. Artinya apa? Ijazah ini clean and clear. 1. Ya. Lalu karena di kasus yang kami laporkan ini ada tindak pidana fitnah, maka soal fitnah ini harus dibuktikan. Bagaimana caranya? Ya soal ijazah diuji kembali. Dan buat kami nggak ada masalah. Apalagi di yang tahap pertama sudah clean and clear ya. Dan hasil laporannya juga lebih kurang kan kita lihat
clean and clean. Bahkan yang sekarang ini jauh lebih komprehensif. Waktu dulu hasil lapornya Bareskrim kan sempat dipersoalkan. Oh, apa namanya, kenapa hanya ijazah dengan teman-temannya, jangan-jangan semua temannya palsu, kata Bang Roy gitu ya. Gitu ya. Terus kenapa, ya banyak pertanyaan. Nah, semua pertanyaan ini sudah dikompulir oleh penyidik Polda dan diuji ulang oleh Bareskrim, dan sekarang tuh bahkan sampai 500 bukti. Ijazah Pak Jokowi itu dibandingkan bukan hanya dengan fakultas hukum, tapi dengan fakultas lainnya. Yang diuji di lapor pun bukan hanya ijazah, tapi juga penghasilan skripsi dan segala macamnya. Jadi buat saya justru lebih terang benderang. Bisa ditanggapi. Oke, pertama. Jadi memang waktu itu fakta yang kami laporkan adalah fakta yang memang terjadi dan kita ketahui bersama. Di mana beberapa orang terlapor ini menyatakan Pak Jokowi ijazahnya palsu dengan menggunakan sebuah aplikasi teknologi. Bahkan yang dilakukan adalah ijazah digital Pak Jokowi itu dianalisis secara analog, dipotong-potong, baik fotonya, fotonya Pak Jokowi dipotong, diadukan dengan Pak Dulmatno, kita ingat ya, tanda tangan Pak Rektor dipotong-potong, diadukan dengan apa namanya data lain, lalu poinnya apa? Mungkin menuduh bahwa saja poinnya. Menuduh bahwa ini palsu. Poinnya adalah, jadi intinya adalah ini fitnah yang dilakukan dengan cara melakukan rekayasa teknologi, sehingga seolah ijazah ini menjadi palsu dan tanpa hak. Lalu kedua, juga melakukan perubahan pemotongan data-data digital tanpa izin, baik dari si kader PSI yang mengupload maupun dari Pak Jokowi. Fakta ini yang kita sampaikan. Nah, kenapa? Karena buat kami menarik. Kok bisa sebuah teknologi membuat ijazah palsu asli menjadi palsu? Pak Jokowi yang betul-betul kuliah dan menerima ijazah ini kan tentunya keris. Ini didalami. Dan ternyata setelah 22 ahli diperiksa, terlihat bahwa memang apa yang dilakukan ini adalah rekayasa teknologi yang tidak sah. Tapi nanti saya nggak mendahului, silakan di persidangan nanti diuji. Nanti kita tunggu di persidangan. Jadi artinya memang selain 30 dan 39, ada pasal 32 dan 35 yang memang ada faktanya. Baik. Apakah ini terbukti atau tidak? Nanti di persidangan. Jadi contohnya gini, orang menipu misalnya dengan seolah-olah punya tender apa namanya batubara. Ternyata kemenangan tender ini palsu. Maka memang kita bisa menggunakan adalah 3738 dan 263. Ya, itu yang kita tunggu. Bagaimana kemudian soal yang kedua soal kepentingan umum, saya mau komentar. Langsung saja pendek aja. Menurut saya nggak kepentingan umum, tapi lebih kepada kepentingan politik. Baik. Karena kita ketahui bersama bahwa di persidangan dibuktikan. Tidak objektif lah sebagai ahli. Terima kasih. Ya, begitulah tadi ya kata Bang Rifai yang mengatakan kok bisa-bisanya teknologi mengatakan dokumen asli itu palsu. Aneh bukan? Bahkan tadi dijelaskan itu di dalam foto itu dipotong-potong di sini begini tadi kata Bang Rifai itu kan ya. Dan beliau juga nggak kaget ya penetapan tersangka yang dilakukan oleh polisi ya. Bahwasannya itu proses-proses yang memang harus dilalui ya, agar nanti di persidangan juga tujuan utamanya Pak Jokowi yaitu memperlihatkan ijazah aslinya ya, dan agar masyarakat tuh jelas tahu dan pengadilan itu mengatakan secara sah bahwasannya ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Nah, itu yang dimaksudkan Pak Jokowi sebenarnya ya, bahwa nanti di persidangan itu akan ditampilkan lah ijazahnya Pak Jokowi yang asli dan bukan palsu. Apa yang mereka katakan Roy, Rismond, dan Tifa menurut analisa yang mereka gunakan yaitu dengan apalah teknologi ELA atau yang lainnya ya. Dan di video pertama tadi gua kabarin bahwasannya Bang Egy itu ya pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia karena status tersangkanya ini membingungkan menurut beliau itu. Dan juga mempertanyakan Bang Egy itu, kok Abraham Samad ini kagak ada yang namanya. Dan juga si Michael nih, kagak ada. Bang Egy kan terkejut. Lah kan yang ngebagiin ini mereka-mereka nih. Dan gue kagak punya konten atau apa kan. Aduh, emang Bang Egy ini di satu sisi emang apa namanya kocak juga ya kalau menurut gue ya. Dan beliau ini emang senior lah di bidang hukum dan namanya memang udah luar biasa. Tapi beliau juga dikenal salah satu lawan politik dari Pak Jokowi ya. Walau bagaimanapun ya proses hukum kita sebagai warga negara ya bisa apa ya,
Kalaupun kita dibohongin sama polisi ya udah. Kalau kita menurut kita perjuangan kita yang benar ya, misalkan Pak Jokowi itu ijazahnya asli dan kita yakinin, terus dibilang sama Pak polisi asli atau palsu ya kita terima. Tapi sayang kan ya kalau Presiden Jokowi itu kan kinerjanya udah sangat luar biasa selama ini membangun, mensejahterakan, mencoba ya membangun, mensejahterakan dan memajukan Indonesia ya. Dari segala hal ini beliau itu coba berusaha ya sebagai presiden bagaimanapun caranya. Ya tentu saja kita terus berdoa lah agar Pak Jokowi selalu sehat selalu, karena beliau ini orang yang baik dan gue yakin beliau itu selalu dilindungin sama Allah lah ya, insya Allah. Karena beliau tuh ya nggak pernah macam-macam orangnya. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.